Trotoar atau yang kita kenal pedestrian, seringkali fungsinya kurang memberi ruang kepada pejalan kaki. Bahkan, seringkali trotoar berubah fungsi menjadi tempat parkir dan PKL, sehingga mengabaikan hak para pejalan kaki. Mengingat fungsinya, saat ini Pemprov DKI tengah memperlebar trotoar di seluruh Jakarta. Selain diperuntukkan bagi pejalan kaki, trotoar memiliki nilai estetika bagi sebuah kota. Ditambah, jika trotoar itu lebar dan asri, akan menarik warga untuk berjalan kaki, meninggalkan kendaraannya untuk jarak tempuh yang relatif dekat. Bahkan, warga menjadi sehat karenanya. Mari, kembalikan trotoar pada fungsinya. Acara perjalanan PPKS dari Gunung Batu di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Jumat 19 Agustus 2016 dan acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siang yang penuh keberkahan ini, kami bersimpuh mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkau Maha Pencipta alam semesta. Perkenankanlah kami senantiasa berada dalam limpahan nikmat, berkat, ridho, dan bimbingan. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hari ini adalah hari yang bahagia dan bersejarah bagi perjalanan kematian kami. Sifat rahman dan rahim-Mu, Engkau pilih kami menjadi calon pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karenanya ya Rabbana, karuniakan kepada kami kemampuan untuk mensyukuri setiap tetesan nikmat yang Engkau berikan kepada kami.
Berikan kami kekuatan, kemauan, dan kemudahan dalam mengemban amanah dan kepercayaan ini. Diuji kami agar kami dapat memberikan kemampuan yang terbaik dalam rangka mengabdikan diri kepada kota tercinta ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, seburuk dan sekelam apapun masalah kami. Perkenankanlah segala doa dan tingkah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua yang hormati para saudara, para PKI, serta seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang hormati para guru-guru CPNS, SD, SMP, dan SMA, SMK, dan SMA. Syukur alhamdulillah, akhirnya ketelatenan, ketekunan, kesabaran Bapak Ibu, saudara-saudara telah mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari pemerintah, sehingga perjuangan kalian semua pada hari ini adalah hari bersejarah, tanggal 19 Agustus, masih dalam suasana proklamasi kemerdekaan. Anda diangkat mendapatkan surat keputusan sebagai CPNS DKI Jakarta. Satu hal yang harus disyukuri, satu hal yang menjadi awal atau tonggak satu perjalanan panjang lalu, yang merupakan satu ujian dari Bapak Ibu saudara, para guru, satu ujian yang sesungguhnya. Apakah Anda pantas untuk diangkat sebagai CPNS? Dan insya Allah kalau pantas dan lulus dalam ujian ini, Anda akan diangkat sebagai CPNS. Satu ujian yang mana ujian itu jauh lebih berat ketika di masa yang lalu Anda masih sebagai guru baru. Ini ujian. Kenapa? Karena Anda sudah masuk dalam jajaran keluarga besar pegawai negeri sipil DKI Jakarta. Anda membawa nama satu organisasi yang besar, bukan atas nama organisasi di mana Anda ditempatkan sebagai guru,
baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri. Tampilkan ini adalah satu ujian yang sungguh nanti akan saya lihat. Kita lihat sama-sama. Apakah saudara-saudara sekalian bisa melewati ujian? Kalau itu yang disebut dengan ujian, sekarang apa bentuk konkret ujian tersebut? Apa mata pelajarannya? Nah, begitu. Ibu Bapak Saudara, ujian itu akan mengikuti satu, bagaimana kompetensi Anda sekalian berkompetensi, baik sebagai guru SD, SMP, SMA maupun SMA. Kompetensi itu bukan terletak dari ujian tulisnya, tapi terletak pada bagaimana kalian itu dilakukan ketika mengajar. Kompetensi. Kalau tidak kompeten, berarti Anda bisa tidak lulus. Artinya adalah ini bukan masalah urusan administratif yang menyangkut masalah kepastian gaji dan tunjangan. Tidak. Ujian pertama adalah apakah Anda punya kompetensi? Apakah Anda betul-betul bisa bersaing dengan guru-guru yang lain yang selalu tiap hari harus meningkatkan kualitas kompetensi Anda? Bagaimana Anda tidak boleh tertinggal dengan siswa-siswi atau dengan sekolah-sekolah swasta yang lain atau dengan guru-guru yang bukan CPNS tentang kompetensi? Kami khawatir begitu sudah menerima CPNS merasa di jalur yang aman. Aman lah terjadinya. Kita lihat kompetensi. Daripada ketika kita tidak berikan satu sanksi bagi mereka yang tidak kompeten, ini akan merusak nama baik semua. Lebih baik kita korbankan mereka yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang ada kepada kita, kemudian berperilaku sudah aman, tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi berjuang. Saudara-saudara, sekali lagi ini ujian dan hidup itu perjuangan. Anda tidak boleh lalai, Anda tidak boleh menyepelekan itu perjuangan. Yang kedua, ujian apa? Perilaku, karakter. Anda semua sebagai guru tentunya mempunyai karakter yang unggul, perilaku yang baik, budi pekerti yang bagus, budi pekerti yang mulia. Karena Anda semua pendekatnya adalah sebagai seorang teladan. Anda bukan hanya menjadi teladan bagi murid-murid Anda. Anda juga teladan bagi orang tua siswa murid. Anda juga teladan bagi masyarakat di mana Anda berada. Satu saja yang melanggar keteladanan ini, yang melanggar karakter ini, maka semuanya bisa dibuktikan. Perilaku guru sangat menentukan perilaku masyarakat, perilaku murid. Maka benarlah pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid mengencing guru. Ya, bukan lagi. Artinya Anda tidak dihargai oleh murid. Anda tidak dihargai oleh orang tua murid. Ya. Anda berperilaku tidak baik, maka Anda sama sekali tidak dihargai. Ini terletak ujiannya pada diri kalian. Bagaimana ujiannya? Ingat bahwa kalian dalam suatu organisasi besar, yaitu jajaran keluarga besar pemerintah provinsi Jakarta. Jangan bikin malu dan mempermalukan diri Anda dan organisasi Anda.
termasuk juga dalam perilaku adalah bersikap hidup jujur, mempunyai nilai kejujuran. Kejujuran yang pertama, kejujuran pada diri sendiri. Anda boleh bohong pada orang lain, Anda boleh bohong kepada murid-murid Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong kepada hati nurani. Kalau orang jujur pada hati nuraninya, insya Allah dia juga akan jujur kepada orang lain. Hati-hati di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, di masa keterbukaan dan transparansi sekarang ini, maka profesi guru seperti Anda semua akan mendapatkan sekolah yang jujur. Maka dari itu, kalau Anda betul-betul berlaku jujur, syukuri nikmat Tuhan. Alhamdulillah ya beralamin. Dulunya jangan dibantu, sekarang juga. Alhamdulillah misalnya gaji saya sudah naik, jaminannya sudah naik, BPJS dapat bisa, asuransi, dana pensiun, hari tua kan sudah dijamin. Bocor ini, wis ojo repot, jangan macem-macem. Karena seringkali status turunan status itu membawa dampak pada perubahan gaya hidup. Coba begitu SK sudah diserahkan, gitu ya, maka dalam benarnya adalah SK ini bisa punya duit, nanti saya jaminkan kembali. Biasanya begitu. Ya, loh iya benar ada yang ketawa. Ya, nggak benar loh. Betul nggak? Untuk apa? Dulunya sekarang punya kepikiran, aduh saya mau gunakan beli motor baru. Saya gunakan untuk bangun rumah, untuk meningkat rumah. Kan gaji DKI gede, kan bukan ya? Nah, ketika Anda berhutang seperti itu, Anda tidak mengukur kemampuan Anda, sehingga begitu dipotong, maka gaji akan menjadi lebih kecil. Akibatnya godaan Anda untuk melakukan korupsi. Berubah kayaknya. Padahal sekali lagi, Anda seorang guru. Jangan sampai kita. Kalau belum waktunya beli yang konsumsi kayak begitu, ya jangan dulu. Jangan dulu. Maka dari itu saya tidak mau begitu status Anda jelas, kemudian justru hidup Anda tidak tenang. You know, hutang. Belum lagi yang tua-tua ada yang sudah muda ini, yang sudah punya istri baik, itu kan sudah berbeda, cari pacar lagi. Hati-hati, CPNS DKI kamu nggak mau tuh, itu gitu kan? Oh, masyarakat kan banyak beli. Jadi sekali lagi, Anda dulu. Poinnya yang kedua adalah perilaku. Lebih baik saya ngomong seperti ini, pahit-pahitnya saja dulu, daripada manisnya nanti Anda akan terjerumus dan mempermalukan kita. Tidak suka. Jadi nomor satu tadi kompetensi, nomor dua perilaku dan karakter. Jangan berubah. Ya, berubah sedikit boleh lah untuk meningkatnya, boleh lah. Tapi betul-betul diukur dengan kemampuan. Jadilah yang produktif. Kalau yang boleh, tapi untuk produktif. Bikin usaha. Sehingga hidup Anda akan aman dan tenang. Itu jalan yang ada. Jangan kemudian cari usaha dengan jaminan SK lalu tutup. Karena pengalaman saya di Blitar selama 10 tahun sebagai wali kota, sebagian besar praktek untuk tutup, bukan untuk sama di sini.
TV yang dulunya itu bagus ya 24 atau 34 inch, sudah berubah nanti 56 inch. Nah, tembok kasih TV utang. Karena kan utangnya bisa harian, bisa mingguan, bisa apa? Cuma 0% kan gitu. Ujian. Yang ketiga, ujian itu kompetensi, perilaku, dan yang ketiga adalah Anda semua dituntut untuk bisa mewujudkan visi Jakarta Barat. Bisa? Kalau tidak cuma aja loh. Bagaimana kita bisa bikin, kata sifatnya Pak Gubernur nih, otaknya penuh, membuat anak-anak kita cerdas, pintar, perutnya penuh, hatinya bersih, mempunyai karakter, dan mendidik anak-anak kita supaya dia produktif. Bisa nggak mencari? Wujudkan ujian. Bisa nggak? Nah, inilah sebetulnya ujian yang Anda akan ada. Bisa nggak? Kalau enggak, ya, tidak bisa membuat anak kita cerdas, pintar, malah jadi anak kita kejebak pada narkoba, tawuran. Ini kalau narkoba, tawuran, saya lihat dulunya berarti. Bagaimana pengawasan juga, Pak? Bukankah seorang guru yang baik itu bisa melihat perubahan perilaku dari murid? Ada nggak aneh? Kalau perilakunya berubah, dia akan ngomong. Ya, kemudian dipanggil orang tuanya, kan begitu. Jangan dibiarkan saja. Kemudian otaknya menjadi tumbuh, yang menjadi suka tahunan. Coba. Sekali lagi, 3 ujian itu nanti akan ada. Dan kami akan melihat di lapangan bagaimana. Tolong dari dinas pendidikan, khawatir. Ya. Tolong dimantau. Jangan permalukan DKI, jangan permalukan DKI. Kita paham. Pantas nggak dari IPS kemudian D-nya di titik dihapus menjadi PM? Karena titik dia, sehingga dengan berikutnya adalah bisa mencapai visi. Harus bisa. Bisa atau tidak tergantung kepada diri kami. Bukan tergantung. Kami berharap betul kualitas guru-guru didikan, komitmennya, perilakunya, kompetensinya lebih unggul daripada profesi yang lain. Ya, lebih unggul karena kita punya mimpi besar mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya karakter yang kuat, kepribadian yang kuat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia, berperilaku yang baik. Tekad kita adalah tahun 2020 nanti terjadi aktivitas besar-besaran di Indonesia. Anda semua harus mempersiapkan anak-anak kita akan masuk sebagai generasi emas dan menjadi bangsa pemenang. Bangsa pemenang adalah ditentukan oleh kualitas dari guru-gurunya. Tergantung kepada kalian semua apakah kita bisa membentuk, membangun jiwa dan karakter anak-anak kita, bahkan anak-anak kita menjadi bangsa pemenang. Itu tugas utama yang harus kalian kembali. Karena kalian sudah memutuskan, menakdirkan diri Anda untuk mengambil profesi sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Dan ini adalah satu profesi yang sangat mulia, dan kemuliaan ini tergantung kepada diri kalian. Saya titip anak-anak kepada kalian semua, saya titip orang tua kepada kalian semua, supaya kalian betul-betul bisa melayani mereka dengan sepenuh hati, dengan hati yang ikhlas, dengan dedikasi yang penuh, dan mencurahkan segala kemampuan yang kalian miliki. Bukan demi kalian, tapi demi generasi yang akan datang.
Terakhir saya ucapkan sekali lagi selamat kepada kalian bergabung sebagai CPNS DKI Jakarta. Kerja keras, semoga Allah SWT memberikan kekuatan, bimbingan dan anugerah kepada kalian semua, petunjuk kepada kalian semua supaya bisa memenuhi kewajiban kalian dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang ini dengan hotel ucapan selamat dialami oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan diikuti oleh paham ya? Paham ya? Pak, jangan masih. Pak, fotoin saya, Pak. Dulu ya, bisa ya? Oh ya, nyakat ya, Foto. ya, bisa ya, ya, bisa ya, Bener. dapat ya, dapat ya, bisa kan? Itu, saya, selamat ya. Jangan. Nama yang mau proses. Beliau yang dorong, beliau yang mukul. Selamat ya. Bisa kan? Bisa. Bisa ya, harus bisa. Bisa ya.